Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa hati Yesus sangat terharu dan sangat penuh kasih kepada orang-orang yang sulit, menderita, tidak bisa menolong dirinya sendiri, membangkitkan orang mati. Jadi seorang janda yang punya anak tunggal. Berikan kami ya Tuhan, bahwa hatimu sungguh-sungguh untuk kami semua yang menderita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya kita udah tahu apa yang Yesus lakukan kepada orang kecil, orang miskin, orang terlantar, orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Seorang janda yang punya anak tunggal dan mati anak tunggal itu. Jujur, ini soal hidup dan mati. Bagaimana soal harapan ke depan? Seperti habis ketika anak tunggalnya mati. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang kehilangan harapan. Maka tak jarang ada orang yang bunuh diri karena seperti tak ada harapan sama sekali. Dan itulah yang terjadi pada banyak orang. Terjadi pada orang-orang yang kehilangan harapan karena habis, tidak ada sandaran lagi. Kita tahu itu, saya tahu itu. Maka apa yang sudah saya coba lakukan, saya membayangkan saja. Membayangkan kisah tentang bagaimana orang banyak menggotong bayi, anak laki-laki tunggal itu keluar kota untuk dimakamkan. Saya membayangkan hati ibu janda ini ketika melihat anaknya dibawa, digotong dan akhirnya mati tanpa harapan. Saya membayangkan hati yang hancur luluh. Saya membayangkan tak ada harapan. Nangis, kecewa, sedih, susah. Lalu perasaan yang begitu dahsyat itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan datang membangkitkan anak yang hilang itu. Anak yang mati itu. Bangkitkan. Lalu anak itu bangkit, berdiri, bercakap-cakap, bergembira. Wow. Suatu sukacita yang tak terkatakan dan tak terbayangkan terjadi pada ibu itu dan anak tunggalnya itu. Pasti dia tidak akan bisa bicara apapun. Pasti dia tidak bisa mengungkapkan apapun kecuali sujud tunduk, bersimpuh. Sungguh dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Hanya mengagumi Tuhan saja. Nah, para saudara, sebegitunya harapan itu dibangkitkan oleh Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada ratusan surat yang dikumpulkan oleh majalah Utusan yang disampaikan kepada Paus. Ada banyak ungkapan-ungkapan kehilangan harapan, kehilangan keinginan untuk terus hidup dengan problem-problem mereka yang tak terselesaikan. Dan dikumpulkan oleh Romo Sindunata dalam majalah Utusan itu. Dan saya bisa bayangkan, mengerti betapa sulitnya manusia keluar dari situasi yang tidak dapat dia atasi sendiri. Mau ngomong apa, maka mungkin kita hanya bisa pasrah. Mungkin kita bisa mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Mungkin orang kecewa, mungkin macam-macam banyak hal yang
tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Disitulah kita bisa melihat bagaimana peran seorang pemimpin spiritual seperti paus, seperti uskup, seperti imam, yang mendengarkan dan tidak bisa mengadili, menghakimi orang-orang yang mempunyai problem kehidupan yang tak dapat diselesaikan dalam tanda, seperti jalan buntu. Ya, dan itu banyak sekali jalan buntu kehidupan kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi jalan buntu yang dari kacamata kita bukan hanya karena sehari dua hari, tapi banyak hidup. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, ya, seorang yang menjadi Katolik karena suaminya Katolik, dan dia tidak tahu bagaimana harus berdoa secara Katolik karena tidak diajarkan oleh suaminya. Pada suatu hari begitu berat problem hidupnya, dia merasa begitu berat. Dan anaknya di sekolah Katolik itu diajari doa-doa Bapa Kami, Salam Maria, dan segala macam. Pada suatu saat anaknya ini mengajak ibunya untuk pergi ke Gua Maria dekat gereja. Anak ibu itu bertanya, bagaimana aku harus berdoa? Doa apa saja? Lalu disitulah anak itu dengan ibu itu berdoa. Dan ibu itu berdoa dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh perasaan. Dia menangis di gua itu sendirian. Dan dia mengatakan beberapa waktu kemudian, masalahnya selesai begitu saja. Yang tak dapat diselesaikan oleh cara dia, tetapi kemudian diselesaikan dengan begitu luar biasa. Dan dia mengatakan, Bunda Maria begitu baik. Yesus begitu baik. Saya sangat terharu ketika ibu itu menceritakan kisah itu dan semacam terseduh-seduh. Terima kasih Bunda Maria. Begitu baiknya Bunda Maria. Sebagai ibu Tuhan dan ibu kita. Para saudara, sebegitulah kiranya harapan persembahan diri kita. Ya. Dan dalam Injil itu dikatakan bahwa wanita itu pun tidak tahu siapa Yesus. Artinya dia tidak punya relasi dengan Yesus, tapi Yesus memiliki hati nurani, memiliki kesediaan berbelas kasih, ada keluar dari hatinya untuk orang-orang yang dia tidak kenal, tapi dia memiliki hati yang bagus sekali, yang indah sekali. Mari saudara, seperti Yesus, kita bisa melihat begitu banyak orang dengan problem-problem yang sangat kompleks. Berbelas kasihkah kita terhadap mereka? Itulah maksudnya kerahiman ilahi. Yesus berbelas kasih kepada banyak orang, kepada siapapun. Semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki hati seperti Yesus kepada siapapun juga, sekecil apapun juga, sesederhana apapun juga. Mari kita bagikan hati yang lembut, yang murni, yang berbelas kasih kepada siapapun. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga kita semua memiliki hati yang seperti itu. Murni, bersih, bagi kebaikan banyak orang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.